Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hal-hal pada distribusi binomial. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang distribusi peluang variabel acak, ya. Sebelumnya di video sebelumnya kita sudah juga mempelajari tentang fungsi distribusi peluang variabel acak dan juga fungsi distribusi kumulatif variabel acak. Pada pembahasan soal di video sebelumnya, di situ kita bisa tahu bagaimana cara membuat grafik distribusi, kemudian cara menentukan fungsi distribusi dan fungsi kumulatif dan fungsi distribusi kumulatif variabel acak. Selain itu, kita bisa menentukan nilai jika diketahui fungsi distribusi maupun fungsi distribusi kumulatif. Nah, sekarang apa yang kita akan pelajari ini adalah mengenai variabel acak binomial dan distribusi binomial. Distribusi peluang binomial, ya, yang kemarin yang sudah kita pelajari variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Nah, ini yang belum kita pelajari, variabel acak binomial, kemudian peluang binomial, kemudian distribusi binomial kumulatif. Nah, nanti yang 3 bawah ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baiklah, di sini gambaran kalau distribusi binomial itu, ya, untuk peluang yang lebih dari 2, ya. Jadi di sini untuk menentukan kejadian-kejadian yang lebih dari 2 kejadian. Misalkan di sini contohnya ada 3 lemparan, ya, lemparan sebuah bola bowling yang strike, ya. Di sini bisa strike dan ini tidak strike. Nah, ini ada 3 kali. Nah, ini kemungkinan ruang sampel. Variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Percobaan binomial merupakan percobaan yang memenuhi 4 syarat berikut. Percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n-nya bilangan bulat positif. Selanjutnya, percobaan bersifat saling bebas atau independen. Selanjutnya, setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut dengan gagal. Selanjutnya, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Nah, ini mengenai variabel acak binomial. Selanjutnya, peluang binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Peluang binomial X, kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial, dinyatakan dengan di sini F(x), ya, F kecil, ya, sama dengan peluang X-nya ini adalah variabel acaknya, sama dengan X-nya ini adalah nilai dari variabel acak, berarti nilai yang ada pada percobaan, sama dengan B X, ya, titik 2 titik koma N titik koma P. X-nya ini menyatakan nilai, ya, menyatakan nilai dari variabel acak X. X-nya X besar ini variabel acak namanya. Kemudian N-nya ini adalah banyaknya kali, ya, percobaan N-nya. Kemudian ini adalah P. P ini adalah nilai peluang. Nah, di sini bisa dihitung dengan
NCX. C-nya ini adalah kombinasi. Pasti kalian ingat ya rumusnya kombinasi. Kemudian di sini P pangkat X. P-nya ini adalah kejadian yang sukses. Kemudian yang Q ini adalah kejadian yang gagal. Dan Q-nya ini adalah pangkat N-X. Ini dirumuskan seperti ini, ya. Kalau yang kemarin di video sebelumnya, ya, yang kita bahas adalah soal-soal ya untuk menentukan fx jika diketahui apa kemarin, ada yang diketahui tabel, ada yang diketahui fungsinya. Jadi kita tidak usah mencari itu. Nah, di sini ya kita menggunakan rumus ya, rumus fx ini dengan menggunakan ini. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut. Hasil perhitungannya ini ya, dirumuskannya. Nah, keterangannya ini ya. Variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial dilambangkan X. Ya. X ini koordinat dengan bin NP. Ini nanti bukannya kita akan menggunakan tabel atau kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung. NCX disebut koefisien binomial. NCX ini rumusnya ya, tadi yang kombinasi ya, n faktorial per x faktorial dikalikan n min x faktorial. X-nya ini adalah banyak kejadian yang diharapkan, nilai X-nya itu 0, 1, 2 sampai n. Kemudian P-nya peluang kejadian yang diharapkan. Q-nya peluang kejadian yang tidak diharapkan. Tadi ya yang sudah saya beritahukan di awal. Distribusi binomial kumulatif. Sekarang kita membicarakan distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, sebelumnya kita kemarin sudah belajar untuk mengerjakan distribusi binomial kumulatif yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan huruf kapital ya. Kalau F kecil bukan kumulatif, tapi kalau F besar adalah kumulatif. Di sini ya. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan seperti ini. Nah, ini F besar ya. Ini kalau F besar T ya pada soal matematika ya, pada distribusi binomial, maka ini namanya adalah distribusi binomial kumulatif, di mana peluangnya variabel acaknya ini kurang dari sama dengan T. Nah, ini rumusnya seperti ini. Berarti apa bedanya dengan yang fungsi tadi? Kalau fungsi itu hanya satu saja, tapi kalau di sini adalah lebih dari satu ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel distribusinya. Sekarang membaca tabel distribusi binomial. Misalkan akan mencari nilai B 2, 4, 0,05. Pilihlah kolom P 0,5, 0,05. Nah, ini kalian harus tahu 2, 4, 0,05 ini apa? 2-nya ini adalah X, seperti rumus yang sebelum slide selanjutnya. N-nya ini 4 ya, dan P-nya adalah 0,05. Nah, di sini dimulai 0,0135. Caranya bagaimana? Caranya ya, kita cari dulu N-nya adalah 4. Di sini 4, kemudian X-nya 2, kemudian ditarik. Nah, ini 0,05 ya, maka hasilnya adalah 0,0135. Membaca tabel distribusi binomial kumulatif. Di sini kita membaca tabel distribusi binomial kumulatif. Untuk mencari nilai F2, F besar 2 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2 dari B 2, 4, 0,05. Pilihlah kolom P 0,05, X2 dan S sama dengan 4. Maka diperoleh F2 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2. Sama dengan 0,9995. Nah, 0,995 ini asalnya dari mana? Nah, di sini perhatikan, ini adalah tabel distribusi binomial kumulatif. Kalau yang sebelumnya tadi adalah tabel distribusi binomial. Nah, di sini N-nya 4 ya.
N-nya 4, X-nya 2, ini 0,05, maka ketemu 0,995. Kemudian tugas pertama yang harus kalian kerjakan yaitu kerjakan soal uji kompetensi 1 kode A untuk nomor 8, 9, dan 10. Di dalam soal itu sudah ada tabelnya, 1 di atasnya nomor 8. Jadi nomor 8, 9, dan 10 bisa kalian kerjakan dengan melihat tabel. Khusus untuk nomor 8, contoh pembahasan bisa kalian lihat di video sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana kalau kita tidak menemukan tabel, ya, maka kita membuat sendiri, ya. Maka Anda dapat membuat tabel distribusi binomial dan tabel peluang binomial kumulatif sendiri menggunakan Excel dengan formula binomdis. Ini ya, number, ya, ini underline S titik koma trials titik koma probability underline S titik koma kumulatif. Nah, ini kita kalau mau buat sendiri ya. Number S, number underline S ini sama dengan X. Ini adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Trial sama dengan N, banyaknya percobaan. Probability ini sama dengan P, adalah peluang kejadian yang diharapkan. Pada kumulatif ditulis true atau false. True jika akan menghitung peluang kumulatif dan false jika menghitung peluang kejadian yang diharapkan. Jadi ini tergantung pada soal ya yang ditanyakan. Contoh soalnya, sebuah pabrik merakit 400 unit televisi terdiri atas 240 televisi tipe A dan 160 televisi tipe B. Pabrik ingin mengetahui kualitas hasil rakitan televisi tersebut sesuai standar atau tidak. Tim uji kualitas mengambil 150 unit televisi secara acak untuk diuji kualitasnya. Pertanyaan pertama, berapa peluang terambil 90 televisi tipe A? Yang kedua, berapa peluang terambil paling banyak 50 televisi tipe B? Kemudian yang C, berapa peluang terambil paling sedikit 80 televisi tipe A? Nah, di dalam soal ini ya kita harus mengetahui ciri-cirinya, apakah itu menggunakan hanya distribusi peluang binomial saja ataukah distribusi peluang distribusi kumulatif ya. Nah, ini apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada soalnya di sini ya yang ditanyakan. Yang pertama ini ya, ini hanya mencari distribusi peluang binomial pada X sama dengan 90. Kalau ini ada kata paling banyak, paling sedikit, ini pasti nanti kita akan menggunakan tabel distribusi kumulatif. Jawabannya untuk yang pertama, banyaknya percobaan sama dengan jumlah televisi yang diuji kualitasnya, yaitu N sama dengan 150. Kejadian yang diharapkan sama dengan terambil televisi tipe A. Peluang kejadian yang diharapkan sukses yaitu 240 per 400 sama dengan 0,6. Kemudian hi terambil televisi bukan tipe A ya, berarti tidak sukses. Maka rumusnya 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Diinginkan terambil 90 televisi tipe A ya, yang seperti tadi, berarti hanya mencari F-nya saja ya, bukan mencari kumulatif. Maka Fx, X-nya ini peluang X sama dengan 90, maka di sini adalah F90. F90 itu kalau ditulis di dalam tabel maka B 90 ya, 90 titik koma 150 dan titik koma 0,6. Tadi 90-nya apa? 90-nya X apa N? 90-nya di sini adalah X ya, 150-nya N, kecil ya. Kemudian P-nya adalah 0,6. Jika dimasukkan ke dalam rumus kombinasi 150 90, ini 0,6 pangkat 90
kemudian 0,6 pangkat 90 dikalikan 0,4 pangkat 60. Nah, 60 nya ini asalnya dari mana? Asalnya yaitu 150 dikurangi 90. Nilai ini dihitung menggunakan Excel ya. Kalau menggunakan Excel dengan formula binom dis, maka seperti ini. 90, 150, 0,6 terus false. Kenapa kok false bukan true? Karena ini adalah distribusi peluang binomial, bukan kumulatif. Kalau kumulatif kita menggunakan apa? True. Nah, kemudian kita bisa memperoleh nilainya adalah 0,0664. Ini jawaban untuk yang A. Kemudian jawaban untuk yang B. Kejadian yang diharapkan sama dengan terambil televisi tipe B. Peluangnya seperti ini ya. Peluang sukses 160 per 400 sama dengan 0,4. 160 itu karena jumlahnya televisi tipe B 160 ya. Kalau A yang A tadi 240. Jadi kalau kita yang tanyakan B, kita konsentrasinya yang B ya. Kemudian C-nya ini adalah 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Diinginkan terambil paling banyak 50 televisi tipe B. Maka banyak kejadian yang diharapkan adalah X kurang dari sama dengan 50. X ini adalah variabel acaknya. Maka peluang terambil banyaknya 50 televisi tipe B adalah peluang X kurang dari sama dengan 50 sama dengan F50. Ini F besar ya. Berarti apa? Kumulatif. Ingat rumusnya ini. Maka nilai F50 dihitung menggunakan Excel dengan formula binom dis yaitu 50, 150, 0,4 dan true. 50 nya ini adalah X, N nya 150 ya, P nya ini adalah 0,4 dan true ini adalah distribusi peluang binomial kumulatif. Maka diperoleh nilai 0,0555. Kemudian untuk yang C, kejadian yang diharapkan sama dengan terambil televisi tipe A. Suksesnya tadi ya, yang A itu kan 240 berarti 0,6. Jika bukan A maka 0,4. Yang diinginkan terambil paling sedikit 80 televisi tipe A sehingga banyak kejadian yang diharapkan adalah X-nya harus lebih besar dari sama dengan 80. Peluang terambil paling sedikit 80 televisi tipe A yaitu peluang X lebih besar sama dengan 80 sesuai dengan rumus ya. Maka karena ini kumulatif maka dikurangi 1 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 79 ya. Maka di sini kalau menggunakan Excel dengan formula binom dis maka X nya 79, N nya 150, P nya 0,6 dan true nya ini ya, true nya ini adalah karena kumulatif maka diperoleh nilai 0,0409. Pada video berikutnya kita akan belajar menentukan ya dengan menggunakan binom dis ya. Kemudian ini peluang terambil paling sedikit 80 televisi tipe A maka diperoleh ini nilainya adalah 0,0409. Untuk tugas yang kedua supaya kalian lebih memahami menggunakan tabel distribusi frekuensi ya, menggunakan tabel distribusi binomial fungsinya ya, baik secara fungsi itu sendiri maupun kumulatif, maka silakan kalian kerjakan soal uji kompetensi 1 kode B nomor 4 dan 5 dan kode C nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Jawaban bisa kalian unggah ke web sekolah. Jika masih belum paham silakan japri dan mohon maaf jika ada yang salah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.